Nah, kami di DG Financial kita akan membahas tentang site HTTP atau Siantar Top TBK. Nah, ini kita lihat ya, ini dia kan berganti kayak makanan, minuman, jajan, snack gitu-gitu. Ini ada direkturnya yaitu Armin, kemudian direkturnya juga yaitu Suwanto. Nama kantor mereka ada di Jalan Tambak Sawah nomor 21 sampai 23 di Sidoarjo. Nah, sebenarnya Siantar ini kan dia namanya Siantar, tapi dia alamat kantornya di Sidoarjo ya. Ini agak lucu juga ya. Yang kemarin pernah kami katakan, udah pernah kami bahas ya. Untuk laporan keuangan kali ini nilainya itu dia 1 penuh, tapi bentuk itu dia rupiah, kas dan setara kas. Dari 275 miliaran sekarang menjadi 1,4 triliunan. Nah, ini penambahan kas yang cukup banyak. Investasi jangka pendek dia berkurang sedikit, tapi masih oke lah ya, kan dia agak gitu banyak. Piutang usaha, piutang pihak ketiga, piutang pihak berhasil, ini luar biasa pihak berhasil. Sangat banyak piutang usahanya. Saya kami tahu sendiri ya. Persediaan tadi bukan sekitar 34 miliaran ya. 34 miliaran, total asetnya ini dia meningkat, pokoknya meningkat kurang lebih sekitar 1,3 triliunan. Menurut kami, kalau dia persediaan berkurang sekitar 34 miliaran, kita lihat nanti gimana dengan labanya. Apakah hampir sama atau gimana? Total hutangnya dia masih oke, dimana dia mengalami penurunan dan jumlahnya masih tergolong kecil ya. Ibaratnya tadi total hutangnya 600 miliaran, sedangkan total ekuitasnya 6,1 triliunan. Nah, itu bisa kita lihat, berarti perbandingannya kan jauh sekali. Nah, masih oke. Penjualannya tuh dari 4,7 triliunan sekarang menjadi 4,9 triliunan. Dia mengalami peningkatan, kemudian bahan pokok dia meningkat, beban penjualan dia meningkat, beban umum dia meningkat, beban lain pun meningkat, semua rata-rata meningkat ya bebannya ya. Nah, ini kita lihat dulu gimana dengan kondisi labanya. Kalau meningkat terus kan agak susah. Laba tahun berjalan dari 900 miliaran sekarang menjadi 1,3 triliunan. Artinya meningkat kurang lebih sekitar 400 miliaran juga ya. Berarti walaupun tadi persediaan dia berkurang, setidaknya labanya dia meningkat. Tapi walaupun begitu, sebenarnya yang agak bikin kami itu piutang usahanya. Piutang usaha yang pihak berhasil itu cukup banyak. Kalau tidak salah tadi 300 miliaran ya. Nah, itu cukup banyak, apalagi nanti kalau jangan ada penurunan piutang usaha lagi, nah tahu-tahu sendiri. Pembayaran kas kepada pemasok, nah dia memang agak berkurang sedikit, makanya kalau kita lihat persediaan itu dia berkurang. Ini ada top manajemennya, bisa di sini. Komisaris utamanya yaitu Juwita Wijaya, kemudian direktur utamanya ada Armin. Ini bisa kita lihat mereka ada perusahaan di Hong Kong juga, ada Central International dan lain-lain, ada di Sidoarjo dan lain-lain. Tapi kalau dilihat dari total asetnya dan total labanya, sebenarnya perusahaan ini tergolong bagus sih menurut kami ya. Nah, dia bisa mencatat penjualan yang cukup banyak ketika biasanya di saat banyak sekali perusahaan mengalami penurunan. Kas dan setara kas kita lihat. Kasnya yang rupiah dari 5 jutaan menjadi 10 jutaan, 10 miliaran, 5 miliaran menjadi 10 miliaran. Kemudian ada US dollar dan lain-lain. Totalnya dia meningkat karena nilai rupiah dia meningkat. Kita lihat dari 5 miliaran sekarang menjadi 10 miliaran. Ini maka mereka ada peso Filipina, dolar Singapura, dong Vietnam. Apalagi yang ini yang di bank. Tadi kan cuma yang dikasih tangan, sekarang yang di bank itu dari 228 miliaran sekarang menjadi 653 miliaran. Nah, ini penjualannya ini memang luar biasa ya menurut kami.
Nah, deposito ada lagi. Kemarin gak ada tahu di Bank BNI, sekarang ada. Bank BTN sekarang ada, Bank Mega sekarang ada, Bank Mandiri sekarang ada. Jadi semua rata-rata mereka kalau perusahaan besar ya, mereka rata-rata mengakumulasikan uang mereka di beberapa bank, agar misalnya kalau ada satu bank yang ternyata collapse, nah ada bank lainnya. Investasi jangka pendek, kita lihat ada US dollar, dia 390 miliaran sekarang menjadi 540 miliaran. Ada rupiah juga. Dan ini semuanya kalau kita lihat di sini ya, ini mereka selain dapat dari penjualan, selain dari hasil penjualan namanya, mereka dapat juga dari beberapa investasi. Itulah enaknya kalau kita ada kerajaan bisnis ya, tinggal kasih penjualannya naik, sisa uangnya bisa taruh di investasi, hasil investasi bisa kita nikmati ya. Piutang usahanya kita lihat pelanggan dalam negeri 164 miliaran menjadi 170 miliaran. Dan pihak berasing kita lihat 374 miliaran, padahal kemarin 247 miliaran. Ya, kami kurang suka dengan yang namanya pihak berasing ya. Tapi jika dilihat dari sini, ini perusahaannya ini dia sudah sangat besar. Jadi walaupun pihak berasingnya itu banyak, mereka tetap masih masih oke lah ya. Saya tergantung uangnya juga ya. Rincian umur piutang usaha kita lihat. Nah, bahkan yang lebih dari 90 hari menjadi 4 miliaran, memang dia berkurang dari tahun lalu. Tapi kita perlu lihat juga penyisihan penurunan nilai piutang usaha sekitar 8 miliaran. Kemarin 6 miliaran, sekarang 8 miliaran. Apalagi ini udah yang rugi nih. Nah, ini 8 miliaran, nah ini termasuk cukup banyak ya. Jadi sama aja kalau gitu banyak berubah. Walaupun dari nilainya sebenarnya cash flow termasuk lancaran dan itu besar, ratusan miliaran. Persediaan kita lihat di sini ada bahan baku dan bahan baku pembantu Bank Jadi. Nah, ini jumlahnya dari 399 miliaran sekarang menjadi 365 miliaran. Dia apa? Dia berkurang kurang lebih sekitar 24 miliaran ya, kurang lebih. 34 miliaran. Nah, kurang lebih 34 miliaran. Dan tadi labanya udah berapa tadi? 400 miliaran ya. Ini pemegang sahamnya, bukan pemegang sahamnya, tapi mereka ada investasi saham gitu. Ada Cahaya Surya Unggul Tama, ada PT Grahanandi Sempurna. Nah, Grahanandi Sempurna yang untung, yang ini yang lain-lain rugi. Hukumura Food Manufacturing SDM BHD rugi 1 miliaran. Jadi sebenarnya kalau kita bilang perusahaan besar kalau investasi saham itu gak selalu untung, ada juga yang rugi. Jadi yang namanya investasi saham itu gak memandang dia institusi besar atau institusi kecil. Memang kalau dia makin besar mereka dapat lebih banyak informasi, tapi bukan berarti mereka lebih pintar. Jadi itu merupakan keunggulan bagi investor lokal, bagi investor pribadi yang uangnya belum begitu banyak. Investor individu lah ya. Ini umur utang usaha kita lihat pemasok dalam negeri dan pemasok dalam negeri. Mereka lebih banyak pemasok dalam negeri, jadi ini masih oke, lebih tahan ya menurut kami ya. Kalau yang impor terlalu banyak kan susah. Ini pemasok dalam negeri dari 9 miliaran sekarang hanya tersisa 1 miliaran saja. Nah, dilihat dari sini masih oke. Lalu untuk umur utang usahanya ini cash flow termasuk lancar. Memang dari tadi kalau perusahaannya itu bagus, rata-rata cash flow-nya itu lancar. Ini kita lihat dulu tingkat kenaikan gaji sekitar 8%. Nah, 8% ini sudah tergolong cukup oke sih, sudah oke ya 8%. Ini pemegang sahamnya Pak Sindo Sumidomo 3%, Juwita Pai 0,09, tapi kan ada PT lain. Nah, kita kan perlu tahu yang pegang PT itu siapa. Ini beban pokok penjualan, ini kita lihat dulu yang penjualannya.
penjualan mereka yang lokal dan ekspor semua rata-rata meningkat, semua meningkat. Lokal dari 3 triliunan sekarang menjadi 4 triliunan, yang ekspor dari 700 miliaran sekarang menjadi 900 miliaran. Tapi dia untuk yang penjualan itu lebih ke pengelolaan makanan yang meningkat, sedangkan pendukung lainnya dia berkurang ya. Beban pokok penjualan kita lihat di sini. Nah, ini ada pemakaian bahan dan lain-lain, yaitu pendapatan lain-lain, pendapatan dividen tunai. Wah, mereka dapat pendapatan dividen tunai nih. Lalu ada apa nih? Penjualan bahan bekas 30 miliaran, laba ganti rugi tanah. Mereka dah dapat laba ganti rugi tanah. Nah, sekitar 28 miliaran. Pendapatan dividen tunai 212 miliaran. Nah, ini merupakan salah satu hal yang membantu keuntungan mereka. Tadi, misalnya kalau nggak ada pendapatan dividen tunai atau ganti rugi tanah, kemungkinan labanya itu lebih kecil ya. Ini beban penjualan. Kita lihat di sini. Kajian tujuan meningkat, semua masih meningkat. Promosi dan iklan juga meningkat. Beban umum dan administrasi. Ini pokoknya kalau kita lihat di sini ya, ini semua rata-rata meningkat ya. Representasi dan sumbangan, ini itu. Yang lain-lain ini yang nggak tahu, 11 miliaran. Beban lain-lain. Rugi penjualan saham NBA sebesar 2 miliaran. Nah, inilah kalau kita beli saham, ternyata kita perusahaan yang kurang bagus, dia terakhir jual rugi. Nah, ini jual rugi 2 miliaran. Pensiun penurunan nilai piutang bahkan mencapai 3 miliaran. Baiklah, itu saja dari kami. Sekian, terima kasih. Sampai jumpa.